Salam secangkir kopi, jangan lupa ngopi dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan sharing bersama, yaitu tentang sesuatu yang didambakan semua orang, yaitu cinta. Nah, kenapa cinta itu disebut buta? Ada yang salahkah dengan cinta? Apa bedanya cinta dengan misalnya nafsu dan segala macamnya? Sebenarnya pengertian dan pemahaman cinta itu sebenarnya kita dapat sebenarnya dari Tuhan, ya. Tapi karena perkembangannya akhirnya manusia itu mereka-reka sendiri sehingga tidak bisa membedakan yang mana namanya cinta, ya, yang mana namanya nafsu, mana namanya egois, ya. Bahkan tidak bisa membedakan arti mencintai atau dicintai. Nah, kita langsung saja kepada pemahaman tentang cinta. Cinta itu artinya adalah sesuatu kasih dan sayang yang sifatnya memberi. Jadi saya tekankan sekali lagi, cinta itu sifatnya memberi, bukan menerima. Jadi kalau ada orang ingin menerima cinta, itu namanya ingin dicintai, bukan ingin mencintai. Nah, yang saya bahas adalah mencintai. Karena itu judul dari materi kita kali ini adalah mencintai sampai terasa sakit. Benarkah orang mencintai itu sampai terasa sakit? Nah, ini yang harus kita pahami, yang kita sadari supaya kita tidak salah kaprah dalam mencintai. Nah, biasanya anak-anak remaja mulai suka dengan orang, ya, dengan lawan jenisnya segala macam, dan biasanya disebutnya cinta. Padahal bukan, ya, rasa simpati itu bukan cinta. Saya dulu juga waktu remaja ya punya rasa simpati terhadap seseorang, punya rasa kasihan terhadap seseorang, tetapi belum tentu cinta. Tetapi saya belajar apa yang namanya cinta dari orang tua saya, cinta dari Tuhan. Itulah adalah cinta yang sejati. Nah, cinta yang sejati itu ya seperti buta, karena tidak memandang status, tidak memandang apapun, dan tanpa syarat. Jadi kalau tanpa syarat bukan cinta namanya. Tanpa syarat itu namanya tidak mencintai. Jadi kalau orang mencintai tanpa syarat itu namanya modus. Jadi mengasihi, mencintai seorang gadis tapi ingin sesuatu dari orang itu. Tetapi kalau orang itu tidak memberikan, dia dimarah-marah. Ya, jadi mencintai itu sebenarnya sesuatu yang tulus. Jadi tidak ada kata marah. Mencintai itu sesuatu yang tidak menuntut tapi memberi. Mencintai itu artinya sabar menanggung segala sesuatu. Artinya sabar menanggung ikhlas, rela yang menghadapi segala sesuatu, ya kan? Sehingga sekalipun dia dikhianati, dia tidak akan luntur cintanya. Jadi tidak ada cinta yang luntur, itu bohong. Jadi cinta menurut ukuran dunia ini, gitu ya, ukuran apa yang kata orang itu bohong. Cinta itu tidak luntur, atau cinta itu ada batasnya. Cinta itu tidak ada batasnya. Ya, cinta orang tua, cinta Tuhan, cinta sebenarnya suami dan istri, cinta orang terhadap anak, itu sebenarnya tidak ada batas. Yang ada batasnya itulah hawa nafsunya, keinginannya, gitu. Nah, sehingga jadi ambigu antara cinta itu sebenarnya asmara atau bukan sih, gitu. Cinta itu sebenarnya sesuatu yang ingin kita beri atau sesuatu yang ingin kita miliki, ya. Ini yang harus jadi pertanyaan. Ketika kita ingin memberi artinya mencintai, tetapi kita ingin memiliki artinya kita ingin dicintai, gitu kan. Karena ketika, ya, konsepnya umum, ya, ketika kita ingin memiliki sebenarnya itu bukan mencintai. Jadi misalnya saya ingin punya motor, wah, saya usap setiap hari, saya rapikan, saya cuci, saya bersihkan, wah, biar mengilap kinclong, ya. Katanya, wah, ini terlalu cinta sama motornya, ya. Itu memberi, gitu, memberi motor, tapi belum tentu juga sebenarnya itu harus dimiliki. Nah, ini yang harus kita pahami, gitu kan, antara ingin memberi dan ingin memiliki. Nah, memang tidak bisa dipisahkan antara mencintai dan memiliki. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang tanpa kita bisa memilikinya? Misalnya orang tua mencintai anaknya karena dia memiliki anak. Nah, tetapi saya belajar banyak hal tentang manusia ini, ya. Ternyata banyak kok seorang bapak itu mencintai banyak orang yang bukan anaknya tetapi dianggap anak. Jadi bisa dia mencintai anak-anak, ya. Ya, saya dulu di anak jalanan sih, bagaimana kami mengasihi, banyak istri saya juga mencintai anak-anak yang tidak putus sekolah, gitu ya, sehingga harus dididik sekolah, gitu kan. Itu mencintai dan all out, ya kan, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itulah yang saya belajar bahwa ternyata mencintai itu sebenarnya bukan timbal balik, ya kan.
Jadi kalau saya mencintai seseorang, ya seseorang itu terserah mau mencintai saya atau tidak, itu urusan dia, tetapi saya tetap mencintai. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, harus kita pahami supaya kita bisa membedakan sebenarnya perasaan kita ini perasaan cinta atau bukan, gitu kan. Nah, saya belajar eh, cintanya Allah kepada manusia, cintanya Tuhan kepada manusia, cintanya Allah kepada manusia. Yang pertama, Allah itu mencintai manusia. Ya, dikasih sesuatu yang baik, ya. Di ceritanya dulu menciptakan Adam sendiri, yang Adam kesian, oh dikasih perempuan di sisinya supaya mereka bisa ngobrol, karena ada apa? Yang lainnya adalah binatang dan tumbuhan, ya. Lalu dikasih sesuatu supaya mereka bisa makan dan sebagainya. Nah, itu tetapi ketika dihianati, ya, ketika Adam bohong, ketika Adam memberontak ibaratnya, tapi Allah tetap mencintai manusia. Allah tetap mencintai dan tidak pernah membenci. Nah banyak rohaniawan, ya maaf nih, rohaniawan lagi yang mengatakan Allah itu benci sama orang berdosa, Allah itu membenci dosa. Iya betul, tetapi tetap cintanya itu tidak berkurang. Ya cuma marah-marah sekejap saja. Sama gini. Ini saya pelajari karena saya punya anak. Jadi anak saya tuh ada yang sering berbuat salah, ada yang suka berbuat salah lah gitu kan. Itu biasanya saya marah, dan sama istri saya juga, saya suka marah. Kalau saya marah itu habis-habisan. Tetapi setelah itu saya peluk dan saya cium. Ya. Jadi hati saya tidak sakit, saya cuma marah, kamu itu bodoh, kamu itu salah, kamu itu melakukan hal yang apa ya? Sesuatu yang hal yang mencelakakan. Tapi setelah itu habis-habisan saya teriak-teriak, sudah saya peluk, saya minta maaf. Saya melakukan semua ini, saya marahi karena saya cinta dan sayang, ya kan? Nah, itu ya yang saya pelajari gitu kan. Bahkan saya belajar ada ya mungkin di episode kedua, ya. Di episode kedua dalam channel ini saya menceritakan kisah nyata ketika seorang laki-laki mencintai seorang pelacur lalu dia nikahi. Ya supaya dia akhirnya bertobat gitu kan, pelacur ini, sampai mereka punya anak gitu kan. Si pelacur ini naik derajat lah karena si laki-laki ini orang kaya, tetapi si pelacur itu akhirnya jatuh lagi, ya, dan akhirnya dijual ke Germo, ya. Si laki-laki ini kembali lagi datang mencintainya supaya yuk balik dan merayu, ya kan, tanpa mengungkit kesalahan dia. Nah, itulah cinta. Cinta itu menutupi segala dosa. Cinta itu menutupi. Itu saya belajar. Kalau manusia saja bisa begitu, apalagi Allah gitu. Cinta itu menutupi segala dosa. Ya udah, kamu nggak apa-apa gitu kan. Jadi kisah nyata ini benar-benar menginspirasi saya tentang cinta. Bahwa cinta itu memang ya sakit gitu kan, ya, dihianati, ya, sampai laki-laki ini yang dihianati istrinya yang memang awalnya pelacur, terus akhir wanita itu melacur lagi. Padahal apa sih, kurang apa? Laki-laki itu mengasihi dia, mencintai dia, hartanya juga milik dia, dan dia orang kaya, tetapi ternyata istrinya balik lagi ke dunia pelacuran, tetapi dia beli. Ya, ketika istrinya terjual di Germo, dia tetap beli, dia kembali, kamu tetap istriku, apapun yang terjadi secara sah, ya kan, secara hukum dia adalah istri, dan tetap dia kasih dan cintai. Ya mungkin itu sesuatu yang hal mustahil, tetapi saya banyak teman, banyak saudara, ya, yang mencintai seperti itu. Bahkan saya sempat menulis cerita mereka ini kan. Jadi ada seorang istri yang mencintai suaminya pemabuk, penjudi segala macam, sampai wah pokoknya sama ustadz sama apa tuh udah dinasihatin, udahlah suami gitu udah bikin nyusahin, bikin penyakit di masyarakat. Tetapi istrinya tuh bilang, kalau bukan saya yang mencintai dia, siapa lagi? Nah, itu saya terharu sebenarnya cerita seperti itu. Itulah cinta. Jadi kalau bukan saya, siapa lagi yang mencintai dia? Itu pengorbanan kita, dan itu terasa sakit. Dan ketika orang mengucapkan itu pun dengan air mata, ya, dengan pengorbanan yang luar biasa, gitu kan. Itulah cinta sebenarnya. Dan semua orang di dunia ini sebenarnya belajar mencintai sampai terasa sakit itu dari siapa? Dari Allah, ya kan? Allah itu tetap ngasih rezeki. Sama kalau saudara penjahat pernah membunuh orang yang harusnya udah dikejar-kejar mau dibunuh, tetap Allah kasih rezeki, tetap napasnya dikasih, tetap aja suatu saat tuh bisa
dapat rezeki, bisa dapat makan gitu kan, bisa mendapatkan perlindungan dari mara bahaya, padahal mungkin saudara seorang yang jahat. Inilah yang harus kita pelajari. Cinta yang sejati itu seperti cintanya Allah, sampai terasa sakit pun tetap mencintai. Jadi ada seorang pemain sepak bola namanya dulu Roni Patinasarani, anaknya terjerat narkoba dan dipenjara, dan anaknya ini aduh udah nggak bisa lepas dan harus dipenjara, tapi bapaknya Roni Patinasarani ini tetap sayang anaknya. Sekalipun apa yang terjadi pada dirimu, aku tetap bapakmu, ini ayahmu. Dia sayangin, dia peluk, ya udah kamu bertanggung jawab dengan perbuatanmu karena terjerat narkoba, tetapi aku tetap ayahmu. Dia cintai. Nah, cerita ini adalah ya cerita-cerita sejati tentang cinta. Jadi kalau saudara yang hari ini remaja belajar mencintai, itu benarkah gitu kan? Anak saya yang sekarang yang laki-laki sudah remaja dan dia suka sama seorang gadis gitu kan, gadis itu juga suka sama dia, ya kamu harus belajar. Ya, sampai istri saya bilang, kamu jangan pacaran dulu ya, kamu harus mengerti dulu apa itu arti cinta dan mencintai. Karena jangan sampai salah kaprah ya, jangan sampai salah arahan. Demikian juga anak saya yang perempuan juga sedang jatuh cinta. Channel ini materi ini saya buat juga ya buat menasihati mereka juga ya, supaya mereka hidup benar. Apa itu arti mencintai? Artinya memberi. Ya, cinta itu penuh dengan pengorbanan. Cinta itu tidak melakukan hal yang tidak senonoh. Itu ingat. Cinta itu tidak melakukan dosa. Jadi kalau ada ya dulu ada cerita seorang pelacur ketemu seorang bandit gitu kan, mereka saling jatuh cinta, tetapi mereka terus malah melakukan kejahatan. Akhirnya satu di antara mereka tuh berpikir ini nggak benar. Nah, akhirnya mulai bertobat. Nah, akhirnya mereka jadi bertobat gitu kan, bahwa cinta itu merubah orang yang jahat tuh jadi baik gitu, bukan merubah orang baik yang jadi jahat. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu mencintai seseorang, kamu cek apakah dia membawa hidupmu lebih baik. Kalau dia tidak membawa hidupmu lebih baik, tinggalkan. Karena apa? Cinta itu membuat kehidupan jauh lebih baik. Walaupun mungkin terasa sakit kepada orang-orang yang tadi saya ceritakan, kisah-kisah nyata yang saya ceritakan ya kan. Bahkan ada sepupu saya sendiri yang seorang wanita yang begitu gitu kan, sampai ya suaminya sudah mengkhianati dia, sudah pernah mau dibogolok, diancam mau dibunuh segala macam, dia tetap mencintai suaminya dan dia tidak menceraikan suaminya sampai suaminya itu meninggal. Jadi tetap menunjukkan, sehingga dunia tahu, anak-anaknya tahu kesetiaan seorang istri, arti sebuah cinta di dalam keluarga itu tahu dari ibunya ya, tapi tidak tahu dari bapaknya karena bapaknya itu seorang pengkhianat dan segala macamnya. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama, apa arti cinta yang sesungguhnya. Saya dari banyak sebuah kejadian saya belajar sejarah tentang Isa Al-Masih, yang Yesus yang oleh orang Kristen disebut. Nah, ternyata sama gitu kan. Jadi prinsip bagi orang Kristen yaitu karena Allah itu mengasihi dunia ini ya, maka dia mengaruniakan Yesus itu supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan gitu, supaya orang yang percaya sama Yesus itu bisa masuk surga gitu kan. Jadi tujuan Allah itu mengirim Yesus gitu kan. Ya mungkin saudara dari agama lain ya tidak meyakini ini, tapi ceritanya sebenarnya menyedihkan sekali. Ceritanya karena Allah itu membiarkan Yesus disiksa, ditelanjangi betulan, lalu disalib karena waktu itu daerah Palestina itu dijajah sama Romawi ya kan. Nah, hukuman mati bagi orang Romawi adalah hukuman disalib, ditelanjangi, dipaku tangannya gitu kan, semua kakinya dipaku dan benar mendapatkan hal yang memalukan, diludahi wajahnya kan. Tetapi bagi orang Kristen bahwa itu adalah pengorbanan yang Allah berikan. Ya, seorang anak yang berasal daripada Allah yang dikorbankan kepada manusia supaya manusia itu bisa selamat gitu kan. Nah, pemahamannya itu ya kembali kepada zaman Ibrahim. Kenapa? Ibrahim itu punya anak yang sayang yang diingini pada umur 100 tahun, tetapi setelah anak itu lahir dia harus korbankan. Allah minta, coba korbankan anakmu. Nah, ternyata Nabi Ibrahim ini sangat mencintai Allahnya. Lalu karena dia sangat mencintai Allahnya, dia korbankan anaknya. Tetapi ya itu tadi, Allah menggantikannya dengan domba. Jadi itu satu gambaran cinta sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan manusia
kita semua tentang cinta yang luar biasa, cintanya Romeo and Juliet dan segala macamnya kan. Eh, ada mungkin di Indonesia juga banyak cerita-cerita yang lain. Itu adalah satu gambaran bahwa sebenarnya kita tuh belajar cinta itu dari Allah. Cinta itu buta, yes, betul. Karena cinta itu maksudnya bukan salah kaprah ya. Cinta itu buta ya karena dia tidak memandang status, dia tidak memandang apa, yang pokoknya udah mencintai saja gitu kan. Ya tidak melakukan hal-hal yang jahat gitu. Cinta itu melakukan segala hal yang semua kebaikan, melakukan kejujuran. Jadi kalau saudara mencintai seseorang lalu saudara berbohong kepada orang tua, itu bukan cinta. Ya kan? Pasti akan dampaknya jahat itu, akan dampaknya malah celaka. Karena ada beberapa ya kasus di di Indonesia saat ini, ya ketika mencintai seseorang wanita, mencintai laki-laki, dia bohong terus sama orang tua, akhirnya mati di kos-kosan, mati di kontrakan. Kenapa? Karena orang tuanya nggak tahu itu siapa laki-laki yang membunuh. Nah itu karena ya, hal-hal seperti itu sebenarnya sebuah kejahatan, itu bukan cinta. Ya mereka melakukan hubungan seks bebas, hamil segala macam, itu banyak lah, mahasiswa, karyawan segala macam, itu bukan cinta. Itu birahi, itu cuma hasrat. Mencintai tidak seperti itu. Mencintai itu tidak melakukan dosa, gitu kan. Mencintai itu benar tulus, cinta yang murni, suci itu penuh dengan pengorbanan. Jadi saya pernah ngomong sama seorang wanita ya saya anggap adik ya, dan laki-laki saya anggap adik juga. Kalian yang benar lah kalau memang kalian saling suka, ya kan. Jangan pernah kamu mengingini hal yang jahat dari cowokmu atau cewekmu. Kalau kamu mengingini hal jahat, itu bukan cinta. Nanti juga setan akan turut campur di situ dan itu tidak menjadi cinta, tetapi itu menjadi neraka di dalam hidupmu, tidak memberikan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan cinta adalah pengorbanan. Kebahagiaan cinta adalah melakukan hal yang benar. Kebahagiaan cinta adalah ketika kita menjadi sabar yang menghadapi orang yang kita cintai. Seperti tadi pengorbanan Yesus ya, yang kok cinta sampai segitu, sampai mati ya, cintanya sampai mati buat manusia, supaya manusia itu menurut keyakinan orang Kristen adalah pengorbanan Yesus yang sampai mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia, karena manusia itu sudah berdosa. Gimana caranya supaya manusia itu bisa masuk surga ya? Jadi Allah itu mengutus Yesus supaya apa ya, kalau di dalam ajaran Kristen, mengutus anaknya yang tunggal ya, supaya semua orang itu bisa percaya di dalam namanya dan bisa diselamatkan. Karena itu Yesus disebut Kristus atau Mesias atau Almasih. Sebenarnya pengertian Almasih juga sama seperti itu, cuma mungkin di dalam dunia Islam tidak diterjemahkan, tidak diteliti sampai dalam Almasih itu apa sih. Karena Almasih itu sebenarnya Mesias dalam bahasa Ibraninya, lalu menjadi Mesiha di dalam bahasa Aram, dan menjadi Masiha di dalam bahasa Arab. Jadi beda-beda tipis lah, tapi makna yang sebenarnya ada dalam kata Mesias. Itulah pengorbanan, itu cinta. Sebenarnya kata Mesias itu mengandung cinta yang dalam gitu kan. Nah itu salah satu yang saya contohkan saja dari banyak contoh yang tadi. Terus contoh bahwa cinta itu yang sejati. Cinta yang sejati itu mencintai sampai terasa sakit ya, mencintai sampai pengorbanan yang terakhir ya. Kalau saudara pernah tahu Romeo and Juliet dan atau pernah nonton Titanic, bagaimana pengorbanan seorang laki-laki untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, itu sama. Jadi itu bukannya apa ya, dongeng-dongeng yang sebenarnya berdasarkan fakta, dongeng-dongeng ya yang banyak juga yang apa ya, kita anggap itu bualan segala macam, tetapi sebenarnya berdasarkan semua fakta. Cinta itu benar, cinta itu suci, saking sucinya tidak boleh berdosa. Jadi kalau Anda saling mencintai terus kos berdua sama saling mencintainya, kos berdua belum nikah sudah tidur bareng, ya itu namanya bukan cinta, itu namanya sebuah dusta ya, yang diramu di dalam cinta. Ya nanti juga akan ditinggalkan kok sama cowok saudara gitu ya. Atau juga nanti akan terjadi pertengkaran, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi aborsi. Ya itu udah bukan cinta itu. Udah ngaco ya. Jadi yang saya ingin sampaikan hari ini adalah memang yuk kita belajar mencintai. Ya. Belajar mencintai, ya minimal kita belajar mencintai Tuhan dulu, atau belajar dari cintanya Tuhan kepada kita, sehingga ketika kita belajar kita bisa mencintai. Jadi di dalam hidup ini kita harus ada yang namanya pemuridan.
Nah, makanya saya bikin tempat yang namanya fathering house, pembapaan. Jadi memuridkan itu beda mengajar. Apa yang saya sampaikan hari ini saya mengajar, tetapi kejadian-kejadian nyata yang saya sampaikan tadi adalah pemuridan. Jadi mencontoh itu adalah pemuridan. Sama seperti orang guru silat mengajari gerakannya, bukan disuruh belok kiri belok kanan gitu kan, tendang atas tendang bawah, bukan seperti itu, tetapi adalah mencontohkan bagaimana melakukannya. Jadi saudara, yuk kita belajar. Kita belajar kepada Allah dulu, kita belajar dari orang tua kita belajar dari hidup kita, bagaimana mencintai yang sesungguhnya, apa arti cinta, bagaimana pengorbanan dalam cinta yang memang sangat menyakitkan, tetapi itu memberi kebahagiaan. Karena mencintai itu artinya memberi, bukan menerima. Kalau kita mau menerima artinya kita ingin dicintai, bukan ingin mencintai. Jadi kita harus bisa membedakan mana mencintai, mana ingin dicintai. Oke, jangan lupa tetap semangat, jangan lupa ngopi. Ngopinya kopi hitam ya.